Ta'limul Muta'allim, yang kemarin kita sempat membahas pada bagaimana yang terakhir, bagaimana sampai jangan kita mendewakan akal. Wa kana Abu Syekh al-Imam Ajalli Syamsu al-A'immatul Halwani faqiran yabi'u halwa, wa kana yu'til fuqaha min al-halwa wa yaqul ud'u li ibni fa bi barakati judihi wa i'tiqadihi wa syafaqatihi wa tadra'ina labduhu ala mana. Jadi Syekh Syamsuddin Al-Halwani itu adalah seorang fakir, kerjanya itu menjual manisan. Dia nggak begitu kaya, kerjanya jual manisan. Tapi apa? Dia suka memberikan manisan itu kepada ahli fikih, fuqaha. Ya, sambil berkata kepadanya, dia minta doa, ud'u li ibni, doakan anakku, berkat kemurahan hatinya, ya, kemantapannya, belas kasihnya, dan kerendahan hatinya, maka putranya berhasil apa? Berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan, yakni ahli ilmu. Makanya bersedekah itu juga salah satu wasilah untuk kita berdoa kepada Allah, membahagiakan orang walaupun dengan sebuah manisan. Ya, kalau kita sebiji kurma lah, atau permen lah. Permen, kita bawa permen di kantong yang kalau 1.003 tuh, kita nyenengin orang. Dalam batin kita ya, doain biar anda cepat nikah. Misalnya gitu kan, bisa aja. Habis nikah punya anak pada soleh. Iya, amin. Iya, kata yang dikasih kalau gitu stoples, jangan satu. Ngasih satu, ngarepin doa banyak banget, mahal lagi doanya. Iya, stoples dong kasih buat satu majlis. Nah ini, jadi daripada santri ini, ya, dari jamaah ini harus rajin memberi juga, bersedekah, gitu, agar menjadi wasilah doa pengharapan dia. Dan juga dilazimkan wa yaktasibu fayakunu aunan ala ta'lim bil mal kutub. Jadi wa yastari bil mal al kutub, disuruh kita ini beri kitab supaya apa? Ya, para pelajar ini supaya pintar-pintar untuk bukan cuma beli kitab, jadi baca kitab. Ada orang kalau lagi beli kan pengen dia baca kalau udah sering dibeli, walaupun belinya sekedar kitab-kitab kecil lah. Jadi kalau sering itu kan akhirnya terbaca juga. Dan ada kalanya juga dengan dia rajin membeli lalu memerintahkan temannya untuk ngebacain atau anak-anaknya untuk baca, habis itu suruh nulis. Ada juga, itu kan manfaat jadinya. Ya. Fayakunu aunan ala ta'lim at-tafaqih, dan dia menjadi membantu mempermudah mengkaji ilmu untuk belajar. Waqad kana li Muhammad bin Hasan malun katsir hatta kana lahu 300 min wukala. Jadi pernah juga diriwayatkan Muhammad bin Hasan adalah seorang kaya raya, yang mana sungguh yang mengurus harta dia itu adalah 300 orang. Ini kana lahu 300 min al-wukala ala malihi fa'anfaqa kulluhu min fil 'ilm walam yabqa lahu thawbun nafisun. Sampai mana pada satu hari dia menyedekahkan semua hartanya sampai tak tersisa untuk jalan Allah, untuk taklim. Ya, dia nafkahin untuk apa istilahnya, kayak pesantren, kayak untuk majelis taklim, kayak apa, semuanya dia nafkahin. Walam yabqa lahu thawbun nafsu, dan tidak tersisa, ya, darinya kecuali baju, dan bajunya itu pun compang-camping, robek. Qara'a Abu Yusuf, dan dilihatnya oleh Abu Yusuf fi thawbin khalikin fa arsala ilaihi thiyaban nafisatan falam yaqbalaha. Jadi Abu Yusuf ini melihat fenomena ini, akhirnya dia ngasih baju yang bagus, karena emang bajunya Muhammad Hasan ini
Muhammad bin Hasan ini compang camping bertambel ya bahasanya, udah tambel-tambelan, ya nggak tega melihatnya. Tapi habis dikasih apa? Dia nolak, dia nggak mau. Lalu yang mengirim kepada beliau pakaian yang bagus dari Abu Yusuf, nggak mau diterima sama Muhammad bin Hasan tadi. Faqala, lalu dia mengatakan, ajil lakum wa ajil lana. Jadi kalian telah diberi harta dunia, sedangkan kami atau aku akan diberi nanti di akhirat. Dijawab begitu. Wa in kana lahu qabulul hadiah sunnatan. Walaupun apa? Menerima hadiah itu satu kesunahan. Sunnah. Menerima hadiah itu bukannya hina, bukannya aku orang bawah, enggak. Satu kesunahan bahwa apa? Rasulullah SAW menerima hadiah. Kan apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, apa yang diamalkan Nabi itu satu kesunahan. Dia tahu itu. Inzali kemudian nafsi faqala Rasulullah SAW. Maka ada kritisi yang terjadi di sini. Dalam Ma'alif mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak layak orang mukmin itu menghinakan dirinya. Jadi peringatan juga buat kita. Kita kalau pengen banget beramal, tapi juga kita jangan hinain diri kita. Karena Nabi bersabda demikian. Tidak layak untuk seorang mukmin itu menghinakan dirinya. Jadi kalau orang lagi pengen banget numpahin apa yang dia punya, harus mikir-mikir berapa kali. Kira-kira habis dia resign nih dari kerjaan, anak gimana kira-kira nih? Jadi fakir miskin apa enggak? Jadi tukang minta-minta apa enggak? Ya bagus sih, dia punya cita-cita, dinafahin semua ke jalan Allah. Ya dikirim semua ke Palestina misalnya. Habis itu anaknya meminta-minta. Habis itu ya secara nggak langsung kan terhina dengan keadaan. Siapa yang bikin itu? Babanya. Gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, ini ada sedikit kritisi yang mu'alif katakan, jangan sampai ketika kita ingin meluahkan segala sesuatu itu ya berlebihan. Lebihannya itu sampai nampak nggak nyaman di hadapan. Sampai ya kalau dilihat seorang mukmin yang harusnya menjadi pedoman kuat dan kebaikan umat, ini kok kelihatannya belel misalnya. Kecuali kalau memang ia sudah siap untuk menghinakan dirinya dengan keadaan yang istilahnya nggak sampai merusak akidah orang-orang lain. Misalnya di lingkungan muslimin sendiri, kan nggak ada orang kafirnya, nggak ada orang musyriknya. Kalau dia emang udah siap untuk menjadikan dirinya tawadu, menjadikan dirinya hina, di situ pahala, di situ makom yang tinggi, disitulah sifat warok yang sebenarnya. Itu di lingkungan muslimin yang memang melihatnya itu orang-orang muslim kalau udah tergantung majority kan, udah mulai tuh kelalaiannya mulai merebak. Nah itu membutuhkan kemurnian jiwa, yaitu ilmu tasawuf. Ya kembali kepada merujuk kepada jati diri yang sebenarnya, bahwa diri ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bukan pada porsi yang ketika umat non muslim itu melihat, jangan. Jadi kita harus tampil sedemikian rupa. Jadi kesederhanaan muslim ya di tempat dan pandangan tertentu itu menjadi tauladan, tapi kejayaan atau kehormatan muslim juga harus menjadi kuat di dalam pandangan yang lain, di dalam pandangan orang-orang luar, kayak gitu. Ketika udah sampai di dalamnya, tahu bahwa khalifah ini adalah khalifah yang paling sederhana, tahu, kelihatan. Rasul yang paling sederhana, tapi ketika tampil di hadapan, otaknya Nabi paling bagus, baju, tameng, semuanya paling bagus. Lihat dari harga, melihat dari rupa yang menunjukkan kewibawaan agama. Itu, lihat tampilannya, untuk apa? Tapi ketika kembali, itu menyederhanakan diri, bahwa kita dengan kedudukan yang sedemikian ini bukanlah apa-apa.
Itu yang dimaksud. Jadi bukan kita yang menghinakan diri kita, lalu menempatkan kesederhanaan itu masuk ke relung jiwa kita. Jadi tidak sampai hawa nafsu itu menjadi menjadi satu kendala buat kehidupan kita. Jadi hawa nafsu buat niat-niat kita juga jadi menghalang akhirnya. Taklim kita, manfaat ibadah kita itu kehalang gara-gara hawa nafsu. Ini yang harus dijaga. Gara-gara baju misalnya pakai partai ini akhirnya mulai tinggi hati, ya itu kan bahaya. Wah, ini partai majority nih, partai pemerintah, mulai dari sombong. Ini bahaya. Itu yang jangan sampai maksudnya. Tapi untuk menunjukkan kebanggaan diri kita sebagai persatuan umat, itu pahala. Dikit ya kan bedanya. Apa itu? Antara zahir dan batin. Tampilan itu memerlukan perjuangan batin kita. Tampilan ini kita buat apa nih? Ya, menghormati ilmu kita harus datang rapi, cakep, sebaik-baiknya rupa. Karena kita menghormati, mau masuk surganya Allah kok. Mau masuk taman surganya Allah ya kita harus coba-coba membedah diri kita. Pakai wewangian yang baik. Gitu. Coba kita menghormati. Bukan lagi pas lagi pengen kita kumpul sama taklim sama aja. Bedain dikit. Nah itu namanya bentuk penghormatan yang ada dalam hati kita. Bukan juga maksudnya, enggak, ini pengen kelihatan sederhana. Lah ente kelihatan buruk kalau begitu. Bukan gitu maksudnya. Ya, ente kalau lagi ke mall nggak lebih cakep. Niat ente bukan niat lillah. Ini makanya perilaku kita harus kita seimbangkan dengan rupa yang nampak dengan batin yang tersimpan. Itu harus ini tugasnya para pelajar supaya kita kalau pengen menjadi seorang pelajar yang sampai akhir hayat, nah kita harus tanamkan itu. Nah, ini kita Muta'alim yang kita ini mengingatkan kita bahwa kita ini harus senantiasa menjaga diri dari yang zahir dan batin. Semoga ada manfaatnya dan menjadikan kita semakin tawaduk, semakin khusyuk dan dapat menghargai pada sesama. Amin, amin ya rabbal alamin.